anak-anak yang dikuliahkan oleh bapak ibunya dan bapak ibunya itu biasanya kerjanya di bank. Yang bapak-bapaknya kan kerja di bank tuh. Misalnya lalu kemudian anak-anaknya kuliah. Lalu mereka bertanya, ini halal atau enggak uang kuliahnya kan gitu kan ya. Oke. Kalau kita punya pilihan sih enak gitu kan ya. Kalau kita punya pilihan kita bilang aja udah nggak usah patungan, gua aja yang bayarin kan enak kan ya. Atau nggak usah bayarin Pak, biar aku aja yang kuliah sendiri itu enak. Tapi pertanyaannya adalah dalam kondisi kita nggak bisa memilih misalnya sebagai seorang anak yang dikasih makan sama bapak ibunya, maka seperti apa? Maka ulama-ulama ngasih pencerahan seperti ini. Yang haram itu bukan duitnya, tapi cara mendapatkan duitnya. Jelas sampai di sini? Maka yang dimaksud dengan jangan ngasih makan anak-anak atau keluarga dengan harta yang haram adalah harta yang didapatkan dari cara yang haram. Berarti bagi siapa ini dalilnya? Bagi orang yang dapetin harta dari harta yang haram. Dari cara yang haram. Berarti dalilnya ini diperuntukkan buat siapa? Bapaknya. Mengenai anaknya, maka ketika anaknya dapat duit daripada bapaknya, itu adalah kewajiban bapaknya nafkahi anak dan istrinya, keluarganya. Berarti kalaupun lagi ada masalah, dia yang bermasalah, bukan anaknya yang dapat masalah, bukan duitnya, duit yang haram. Jelas sampai di sini ya. Tapi cara mendapatkannya adalah cara mendapatkan yang haram. Tapi Ustadz, katanya daging yang dibuat dari harta yang haram tidak akan diterima doanya. Itu yang dimaksud dengan hati-hati dengan harta yang haram. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, maka kita tahu bahwa saya contoh ya, ketika seseorang misalnya bekerja di bank, maka ulama mengatakan tidak semua kerjaannya berkaitan dengan riba. Maka kita berhusnudzon bahwa apa yang dinafkahkan kepada anaknya itu adalah dari sesuatu kebaikan yang dikerjakan. Bisa dipahami ya. Nah sehingga tetap boleh untuk memanfaatkannya. Tapi beda dengan orang yang bekerja yang sudah tahu kerjanya haram. Dia tidak boleh melanjutkan itu. Jelas ya? Nah itu adalah menurut ulama-ulama soal bagaimana memanfaatkan misalnya kalau bapak kita atau suami kita dan segala macam. Oke, idealnya. Kalau istrinya tahu suaminya melakukan keharaman, misal suaminya kerjaannya admin judi online misalnya. Maka dia bilang sama suaminya, aku gak mau ngambil harta kamu. Aku gak mau ngambil harta kamu. Kenapa? Lebih baik aku mati daripada aku ngambil harta kamu. Kenapa? Ini harta haram. Aku gak mau. Bisa dipahami ya? Itu idealnya. Tapi andaikan misalnya dia tetap menafkahi dan tidak ada pilihan lain, ya udah, berarti dia berhusnudzon bahwasanya ini adalah sesuatu kebaikan bagi dia, bukan bagi suaminya. Kalau suaminya harusnya menghentikan ketika dia sudah jelas harta-harta yang haram. Gitu ya. Nah itu jawabannya wallahu a'lam. Waris itu adalah hukum yang berlaku ketika seseorang meninggal lalu kemudian meninggalkan harta. Jadi wafat lalu kemudian meninggalkan harta. Maka hartanya dibagi berdasarkan hukum waris. Tapi selama dia masih hidup tidak ada berlaku hukum waris. Adanya hibah. Maka kalau aku masih hidup, aku boleh saja menghibahkan hartaku pada siapa saja. Jangankan anak, ngasih tetangga juga boleh. Atau ngasih siapapun juga boleh karena aku masih hidup. Bagaimana pertanyaannya kalau ada orang yang dia sudah ngasih semuanya ketika dia masih hidup sehingga dia tidak ada yang diwariskan? Boleh, gak ada masalah. Karena dia udah ngasih semuanya, mau sedekain semuanya, mau ngasih semuanya, beliin barang semuanya, terserah dia. Karena itu adalah kepunyaan dia hartanya. Maka orang bisa membelanjakan kepunyaan dia. Gak ada masalah di dalam syariat. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau supaya kita tadi, problemnya kan orang tua kan gak mau anaknya ribut nih. Kalau supaya gak mau anaknya ribut, maka biasanya dia bagi sebelum dia wafat. Kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini. Ridho. Oke, biar nanti kalau mak mati gak meninggalkan apapun untuk kalian ributin. Kan itu kan ya. Bapakku begitu tuh walaupun dia bukan muslim. Dia dari sekarang dia udah bagi-bagi tuh anaknya tuh. Kamu dapat rumah, kamu dapat rumah, kamu dapat rumah, kamu pakai rumah ini ya. Ridho ya. Ridho. Oke, nanti kalau misalnya papi mati, kamu gak usah lagi ribut soal warisan. Aku bilang, kalau papi meninggal aku kan gak bisa ngambil warisannya. Karena kan sudah putus kan. Maksudnya kalau bapakku ya, ini kasus bapakku meninggal aku nggak bisa ngambil warisannya. Begitupun juga kalau aku meninggal dia nggak bisa dapat warisanku. Kenapa? Karena tidak lagi ada nasab setelah meninggal ya. Oke, balik lagi soal ibunda tadi. Nah kalau dia sudah bagi kayak gitu, itu juga boleh saja karena itu pemberian ketika dia masih hidup. Lalu pertanyaannya, boleh nggak pemberiannya kita tahan dengan satu alasan? Kalau ditahannya atas alasan manajemen, nggak ada masalah.
Secara kepemilikan itu punya dia, tapi kita tahan sampai misalnya dia balik misalnya. Atau sampai dia kayak anak yatim, dia sudah bisa memanage semua harta-hartanya itu. Itu nggak ada masalah. Tidak menghilangkan kepemilikannya dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kalau misalnya kita ambil balik lagi, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyerahkan sesuatu kepada orang lain, maka kepemilikannya sudah berganti. Kalau kepemilikannya berganti nggak bisa diambil lagi. Kecuali dia yang nyerahin kepada kita. Bisa dipahami ya? Ini soal kepemilikan soalnya. Kepemilikannya, aku ngasih kamu ya. Ya udah nggak bisa, balikin. Nggak boleh. Nah jadi karena kepemilikannya udah berganti nih. Kecuali minjemin. Nah kalau minjemin boleh minta balik. Tapi kalau dikasih, itu sudah berpindah kepemilikan. Kalau sudah berpindah kepemilikan, harus ada pindah lagi kepemilikannya dengan cara dikasih balik. Maka kalau nggak yakin jangan dikasih, gitu kan ya. Daripada nanti kita minta balik lagi karena itu bertentangan dengan syariat, gitu ya.